Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita sudah sampai dalam situasi ini. 9 hari menjelang pergantian presiden. Gejalanya tidak menyenangkan. 3 bulan terakhir kita melihat negara ini bergolak, panas dingin, meminta Jokowi turun sebelum tanggal 20 di seluruh Indonesia. Elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen perubahan, kaum intelektual kampus, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, alumni Universitas Indonesia, BEM seluruh Indonesia, dan korban-korban penggusuran dan lain sebagainya, dari mulai Rempang, Morowali sampai di Jawa Tengah, Kendeng, Wadas, semua meminta agar Jokowi ditangkap dan diseret ke pengadilan. Nampaknya Jokowi akan menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang tidak pulang ke rumah setelah selesai masa jabatannya, tapi berada dalam tahanan. Tuntutan yang lainnya adalah dinasti. Orang tidak menginginkan Gibran yang dipaksakan dengan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 soal capres, soal cawapres, soal syarat menjadi wakil presiden dengan mengutak-utik konstitusi ini. Sekarang setelah terpilih diprotes orang agar tidak dilantik, dan nampaknya Prabowo harus kompromi dengan tuntutan masyarakat ini dan mengabulkan itu karena rakyat menghendaki. Jangan sampai terjadi seperti 98, karena mengangkat orang yang tidak dikehendaki rakyat, maka DPR, MPR dicabut mandatnya oleh rakyat, sehingga yang terjadi kemudian adalah rakyat menghendaki presiden saat itu yang dipilih oleh MPR diturunkan, harus dipaksa mundur oleh kekuatan reformasi di bawah Amin Rais. Tapi topik kita kali ini bukan itu. Itu akan berjalan secara natural dan nampaknya akan menjadi kenyataan. Kecuali Prabowo mau bermain-main sejenak, mau ngetes seberapa kuat rakyat menginginkan Jokowi ditangkap dan rakyat menginginkan Gibran tak jadi dilantik. Saya rasa Prabowo tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena tuntutan bukanlah Prabowo tidak dilantik, tapi Prabowo adalah orang yang cukup wait and see saja. MPR lah yang nantinya akan menjadi persoalan kalau mengangkat orang yang tidak dikehendaki rakyat. Bahkan PDIP pun yang selama ini bersama Jokowi, yang membuat Jokowi terorbit sedemikian rupa dan memenangi Pilpres, memenangi pemilihan gubernur Jakarta sebelumnya, ini sekarang tidak menginginkan itu. Nah, nanti persoalan itu kita tinggalkan dulu. Nanti tanggal 14 akan ada pertemuan para tokoh yang akan menguliti masalah ini, akan meminta agar
Jokowi ditangkap agar Gibran tak jadi dilantik. Itu kita serahkan kepada masyarakat dan kaum perubahan, kaum intelektual kampus dan lain-lain. Kaum yang kini berada menjadi satu-satunya oposisi dan akan menjadi seperti itu apabila matinya oposisi ini berlanjut walaupun sudah ada pemilihan wakil rakyat, sudah ada yang terpilih. Tapi kalau tetap tidak menjadi wakil rakyat, tidak mau mewakili kepentingan rakyat, maka yang akan menjadi oposisi adalah parlemen jalanan yang tokoh-tokohnya akan berkumpul tanggal 14 nanti. Sebelumnya mereka telah berkumpul di Al Jazeera Signature beberapa waktu lalu. Nah, apa yang kita mau bahas kali ini yaitu kabinet Prabowo Subianto. Ini adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Ini hak prerogatif presiden menyusun kabinet. Maka karena Jokowi bersama kabinetnya telah membangkrutkan negara selama 2 periode ini, maka usulan dari masyarakat, usulan dari masa depan institut agar Prabowo mencoret semua nama-nama, semua orang yang diusulkan oleh Jokowi untuk masuk kabinet, terutama orang-orang kabinet lama yang dipaksakan masuk ke kabinet Prabowo. Ini boleh dicoret supaya tidak menghasilkan ketergantungan berkepanjangan kepada Jokowi, kepada dinasti Jokowi. Nah, ini yang harus dilakukan Prabowo, coret semua itu. Artinya Prabowo menyusun kabinetnya sekarang kocok ulang kalau sudah sempat disusun. Memang sudah beredar nama-namanya dan sudah pernah saya tayangkan di sini nama-namanya yang harus dicoret itu. Yang kedua, Prabowo harus berani membangun jalan baru pembangunan Indonesia. Saya sudah memberikan tuntunannya, roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini adalah seperti berapa kali saya kemukakan, dan semua kaum perubahan dan aktivis menganggap ini sebagai buku suci nasionalisme Indonesia, di mana kita membangun jalan-jalan kita sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Seperti saya bilang, ada 6 opsi masa depan di sini yang mesti dipilih 5, dan kalau tidak memilih maka yang akan terjadi adalah secara otomatis pilihan pertama, yaitu menjadi beban dunia dengan kelaparan, angka tunawisma yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan yang merata dan akut, kemudian gelandangan yang banyak karena tunawisma, kemudian utang yang menumpuk, ditagih kiri kanan, penyalahan narkoba di jalan-jalan, dan kejahatan di jalan-jalan yang gejalanya sudah kita lihat di kota-kota besar 10 tahun terakhir. Ini akan terjadi secara otomatis apabila pemerintah Prabowo tidak menentukan masa depan yang mau dicapainya selama 5 tahun ke depan. Jadi seperti yang sudah-sudah, cuman menghabiskan anggaran, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin, ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Prabowo mesti memilih apakah Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan menjadi lumbung pangan dunia. Misalnya ini pilihan kedua. Kalau kita bicara tentang lumbung pangan dunia, kita bicara tentang
food, tentang laut, sungai, pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan yang semacam itu, di mana food itu diproduksi. Selama ini pemerintah cuman membawa kita dengan konsep ketahanan pangan. Artinya kalau tidak bisa dipenuhi semuanya, maka kita akan penuhi dengan impor. Dan kita sudah membuktikannya. Setiap tahun kita keluar 100 triliun lebih untuk mengimpor 28 item yang sebetulnya semuanya bisa tumbuh di sini, termasuk garam, beras, dan lain sebagainya, yang terus membuat kita tergrogoti. Dan kalau dolar lagi seperti ini, maka yang harus kita sediakan untuk dapur negara ini bisa sampai 160 triliun. Ini pasar yang besar yang mesti digarap oleh Prabowo. Itu pilihan kedua. Dan ini harus disambungkan juga dengan sistem pendidikannya, membangun sistem pendidikan di bidang-bidang yang kita unggul. Itu opsi ke-6, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perikanan, dan lain sebagainya. Ya, ini di mana food itu diproduksi harus nyambung. Juga industri pertambangan kita, di mana tambang-tambang kita ini tidak digarap sendiri karena kita merasa tidak punya ahlinya. Kita harus bikin sekolahnya untuk itu, supaya rakyat ini bisa hidup dengan laut, hidup dengan sungai, hidup dengan danau, hidup dengan pertaniannya, hidup dengan pertambangannya. Bukan cuma menjadi tukang ojek dan tukang urut di pertambangan-pertambangan itu, dan tukang pukul. Itu membuat negara ini terhina dan tidak bisa kaya sampai sekarang. Opsi ketiganya yaitu menjadi negara paling makmur di Asia. Kalau kita bicara tentang kemakmuran, kita bicara tentang sumber daya alam, kekayaan mineral kita, tambang, dan lain sebagainya, di mana saat ini tidak memakmurkan kita karena semuanya diambil oleh investor dan pemerintah memberikannya, dan DPR-nya tidak mengontrol itu sebagai bagian dari perlindungannya kepada rakyat. Jadi dua ini sudah tunduk selama ini. Itu akan kita bahas nanti. Kemudian menjadi yang keempat ini, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Kita memiliki tanah air yang sangat luas. Semua bahan bangunan yang ada di sini. Jadi pemerintah lewat Kementerian Perumahan mesti membuat rumah buat rakyatnya. Yang terjadi 10 tahun terakhir, malah tanah-tanah rakyat itu bisa direbut lewat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kita semakin parah saja. Dan ini mesti dicabut. Perumahan mesti diaktifkan. Bila perlu kasih gratis. Memang tugas pemerintah memberi rumah pada rakyatnya. Sekarang ada mungkin 20 juta kakak yang tidak punya rumah. Pemerintah harus memberikan ini, termasuk kepada nelayan-nelayan di pinggir pantai. Bukan pasirnya yang dijual, tapi kita minta bagian yang lebih besar dari tambang-tambang kita, dari mineral-mineral kita, dengan berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PSN untuk para konglomerat kita, 30 grup usaha yang sudah membuat kita makin miskin saja, memeras kita dengan segala caranya lewat segala macam produk yang mereka dapatkan di sini dengan segala keistimewaannya, itu harus dicabut. Dari Rempang, Morowali, Papua, dan sampai ke seluruh Indonesia harus kembali kepada Republik. Pemerintah ini harus aktif dan juga mengontrol devisa agar kita punya devisa, agar semua hasil penjualan internasional kita masuk ke Bank Indonesia. Tanpa itu maka pemerintah akan terus diperas dan akan terus membeli dolar untuk menyediakan dolar
buat para konglomerat yang berutang, yang utangnya jatuh tempo, padahal hasil penjualannya tidak ditaruh di sini. Para pemeras ini harus diatur oleh negara. Dan ini yang harus dilakukan, dan rumah buat rakyat adalah wajib oleh pemerintah. Merebut tanah-tanah rakyat itu adalah pelanggaran kemanusiaan. Kemudian yang kelima adalah itu tadi, membangun sistem pendidikan dengan kesadaran geografis. Geografi kita berbeda dengan negara-negara lain. Nah, pemerintah Prabowo, yang sekali lagi saya ungkapkan, di peliputan yang lalu sudah saya ungkapkan ini. Nah, sekali lagi ini adalah tugas Prabowo untuk membangun Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.